Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien saya. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu kasus yang saya dapat. Yang pertama itu saya akan membacakan terlebih dahulu ya. Seorang perempuan, Nyonya A, berusia 60 tahun, tinggal di Panti Sosial Tresnawerda, Palembang. Pasien tersebut mengeluh sakit pada daerah persendian dan sering mengalami kekakuan dan bengkak pada sendi daerah kaki. Otot kaki mengalami spasme dan terlihat membengkak. Pada malam hari, klien mengatakan sulit untuk tidur karena nyeri. Pada saat nyeri datang, klien mengatakan hanya mengoles balsem pada kakinya. Dari hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 150 per 90 mmHg, kemudian nyeri skala 5, disertai bunyi krepitasi pada sendi yang akan digerakkan. Kemudian sulit berjalan, kekakuan otot ekstremitas bawah dekstra sinistra itu nilainya 3. Terlihat meringis, menahan sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan urin asidnya itu 8,5 mg per diliter. Kemudian klien mengatakan hanya minum 2-3 gelas per hari. Klien juga mengatakan menyukai makanan jeroan. Nah, dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien saya ini mengalami asam urat. Karena kenapa? Kata kunci atau keyword dari kasus saya adalah urin asid. Urin asid itu adalah kandungan asam urat pada urin. Nah, di sini telah berlebihan. Normalnya itu 2-5,6 mg miligram per diliter. Nah, pasien saya sudah 8,5, berarti sudah berlebihan. Kemudian ada tanda dan gejala asam urat, nyeri pada kaki, persendian, susah digerakkan, kemudian ada pembengkakan. Nah, itu sudah dimasukkan tanda dan gejala dari asam urat. Nah, pada pasien asuhan keperawatan saya ini, pada pasien saya, klien Nyonya A ini, sudah saya lakukan pengkajian, kemudian intervensi, evaluasi, dan implementasi. Nah, sudah saya lakukan pengkajian secara umumnya, yaitu pasien saya bernama Nyonya A, umur 60 tahun, kemudian dia tinggal bersama keponakannya karena dia tidak memiliki anak dan ditinggal suaminya. Statusnya adalah seorang janda. Alasan dia masuk ke panti yaitu karena tidak ada yang menjaga dan mengawasi dia karena keponakannya juga memiliki keluarganya masing-masing. Nah, kemudian pada saat saya melakukan pengkajian didapatkan masalah keperawatan ada 4. Yang pertama nyeri akut, yang kedua hambatan mobilitas fisik, yang ketiga gangguan citra tubuh, dan yang keempat itu adalah konfusi kronik. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu masalah keperawatan dan intervensi, implementasi serta evaluasinya. Yang pertama itu saya akan membahas tentang masalah keperawatan nyeri akut. Nah, di sini nyeri akut berhubungan dengan agen sidera biologis. Karena kenapa saya mengambil nyeri akut? Karena di sini sudah tertulis bahwa skala nyerinya itu 5. Kemudian pasien mengeluh nyeri pada persendian, kemudian adanya pembengkakan pada kaki, adanya kram, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa klien memiliki masalah keperawatan yaitu nyeri akut. Nah, di sini saya telah melakukan intervensi, yaitu yang pertama saya akan mengkaji nyerinya, lokasinya, durasi, kemudian di bagian mana nyerinya, seperti apa rasanya, itu PQRST pada nyeri. Kemudian saya mengkaji faktor-faktor pemberat nyeri itu apa aja. Nah, kalau misalnya kita udah tahu faktor pemberatnya apa, kita bisa menjauhkan faktor pemberat itu agar tidak memperberat nyeri tersebut. Kemudian saya mengajarkan terapi non-farmakologi pada klien saya. Pada saat nyeri dia bisa melakukan itu sendiri, yaitu dengan cara teknik relaksasi napas dalam. Nah, pada saat saya melakukan implementasi, itu tidak ada hambatan sama sekali. Klien saya bisa menerima. Kemudian pada saat saya melakukan evaluasi, ternyata masalah keperawatan nyeri pada klien saya belum teratasi. Pada saat saya melakukan evaluasi, pasien saya masih tetap mengeluh nyeri, skalanya masih tetap 5, klien saya tampak meringis, kemudian masih memegangi daerah-daerah yang sakit. Nah, jadi masalahnya belum teratasi, kemudian intervensinya dilanjutkan kaji terus PQRST pada nyerinya, kemudian lanjutkan faktor-faktor pemberatnya apa aja dan jauhkan. Kemudian saya melakukan terapi non-farmakologi, mengajarkan si klien saya kalau misalnya sakit bisa dilakukan teknik relaksasi nafas dalam. Nah, kemudian masalah keperawatan yang kedua yaitu hambatan mobilitas fisik. Nah, hambatan mobilitas fisik pada klien saya
Itu didapatkan skala nyerinya 5. Jadi dia masih membutuhkan bantuan orang lain untuk berpindah karena berhubung umurnya sudah tua, kemudian udah nyeri pula, kemudian pada saat digerakkan sendinya berbunyi krepitasi. Nah, makanya saya mengambil hambatan mobilitas fisik. Nah, di sini hambatan mobilitas fisik saya memberikan intervensi yang pertama, membantu kegiatan pasien saya selama saya bisa. Kemudian setelah membantu, saya meminimalkan kira-kira kegiatan apa yang bisa saya bantu, meminimalkan kegiatan-kegiatan berat pasien. Kemudian yang ketiga itu saya mengatur jadwal kegiatan pasien, kira-kira yang mana yang tidak membahayakan pasien dan akan dijalankan pasien ketika saya tidak ada. Nah, itulah kegiatannya. Setelah saya lakukan intervensi dan implementasi, ternyata hasilnya sama. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penyakit dan nyeri yang dirasakan itu belum teratasi. Karena kenapa? Pada saat saya melakukan evaluasi, klien masih mengeluh nyeri, meringis, kemudian memegangi daerahnya, kemudian masih butuh bantuan orang lain untuk melakukan kegiatan. Jadi planningnya, lanjutkan intervensi, kemudian bantu pasien meminimalkan kegiatannya, aktivitasnya seminimal mungkin, dan atur jadwalnya per hari. Itu. Yang ketiga adalah gangguan citra tubuh. Gangguan citra tubuh ini berhubungan dengan perubahan bentuk tubuh pasien, bentuk tubuh berupa fisik pasien. Nah, di sini pasien mengatakan malu karena cara berjalannya berbeda dari sebelumnya, pelan dan agak bungkuk. Makanya pasien mengatakan dia malu karena perubahan bentuk tubuhnya. Nah, itulah alasan mengapa saya mengambil diagnosa gangguan citra tubuh. Kemudian di sini saya melakukan intervensi. Yang pertama itu kira-kira apa? Saya membangkitkan motivasi pasien terlebih dahulu. Membangkitkan motivasi dalam artian saya mencari apa nih kelebihan pasien ini agar dia tidak minder, agar dia tidak malu karena bentuk tubuhnya sekarang. Kemudian saya berikan motivasi, saya bandingkan, ibu masih beruntung dengan daripada yang lainnya karena ibu masih bisa berjalan. Coba kalau misalnya pasien yang satu itu tidak bisa berjalan. Jadi membandingkan agar pasien bisa memiliki semangat hidup, semangat juangnya, agar tidak langsung semangatnya itu turun. Nah, setelah saya lakukan intervensi tapi hasilnya juga tetap sama. Gangguan citra tubuh pada pasien tersebut belum teratasi. Karena kenapa? Pasien masih pasien mengatakan masih malu, kemudian tidak pede untuk berjalan, tidak percaya diri. Nah, jadi lanjutkan intervensi, membangkitkan semangat pasien, kemudian gali terus kira-kira apa kelebihan pasien ini agar dia bisa bersemangat. Kemudian yang terakhir adalah konfusi kronik. Kronik berhubungan dengan demensia atau pikun. Nah, intervensi yang saya lakukan pada masalah keperawatan ini, yang pertama itu saya melakukan menyusun kegiatan-kegiatan apa untuk membangkitkan atau mempertahankan keingatan si pasien saya, mau membuat jadwal kegiatan apa aja. Kemudian saya melatih membantu pasien, menjelaskan kepada pasien bahwa pasien ini di mana, terus kondisinya bagaimana, keadaan sebenarnya bagaimana tanpa ada yang ditutup-tutupi kepada pasien saya. Jadi itulah yang saya lakukan pada pasien saya. Setelah saya intervensi, saya implementasi tujuan keperawatan saya, didapatkan hasil dari evaluasi bahwa masalah konvulsi kronik pada pasien demensia tersebut belum teratasi. Karena kenapa? Pasien masih tampak bingung, kemudian pasien meringis, kemudian pasien ingin pergi, kemudian pasien tidak merespon. Pasiennya tampak gelisah. Kemudian pada saat ditanya hari ini tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, pasien tidak tahu. Makanya intervensinya tetap dilanjutkan agar ingatan pasien tetap terjaga. Jadi kita ingatkan terus keadaan pasien di mana, di panti, hari ini tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, presidennya siapa, dan ini di mana. Jadi selalu diingatkan keadaan pasien yang sebenar-benarnya dengan kondisi pasien yang sebenar-benarnya. Dari kasus yang saya dapat disimpulkan bahwa Nyonya A ini yang berada di panti ini mengalami asam urat. Kemudian ada 4 diagnosa keperawatan. Yang pertama nyeri akut, hambatan mobilitas fisik, gangguan citra tubuh, kemudian konfusi kronik yang timbul akibat permasalahan pada Nyonya
A tersebut. Dari intervensi yang sudah dilakukan, implementasi yang sudah dilakukan, dan evaluasi yang didapat, dalam jangka waktu 1 kali 24 jam, masalah keperawatan yang didapat belum teratasi, sehingga dilanjutkan masalah intervensi keperawatannya ke hari berikutnya. Nah, jadi itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada masalah keperawatan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.